Mazhab Syafi'i yang beranggotakan 7 orang. Di sini, saya bersama dengan rekan-rekan saya akan menjelaskan sedikit tentang silsilah dari Mazhab Syafi'i yang meliputi pertama, biografi Imam Asy-Syafi'i, yang kedua, periode, yang ketiga, sejarah, yang keempat, dasar-dasar pemikiran dan cara istihad, yang kelima, faktor-faktornya, yang keenam, kaul, dan yang ketujuh adalah kitab-kitab atau karya-karya yang dihasilkan dari Imam Asy-Syafi'i itu sendiri. Nah, masing-masing dari kami akan menjelaskan dari apa yang sudah saya sebutkan tadi. Namun sebelum itu, izinkan saya bersama teman-teman untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Jessica Nadia Rahmawati atau biasa dipanggil dengan Jessica dari nomor absen 11. Perkenalkan, nama saya Anggira Mahmalia, absen nomor 2. Hai, saya Atta Caroline Nandarofi, nomor absen 3. Perkenalkan, nama saya Belkis Biosafira, nomor absen 4. Saya Deva Riza Pratama, nomor presensi 5. Saya Rahmawati Dewi, nomor absen 21. Saya Tiara Kusumani Tias, nomor absen 27. A. Biografi Imam Syafi'i. Mazhab Syafi'i dalam bahasa Arab yaitu Al-Syafi'iyah. Translate-nya adalah mazhab fikih dalam Sunni yang dicetuskan oleh Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i atau yang lebih dikenal dengan nama Imam Syafi'i. Pada awal abad ke-9, mazhab ini kebanyakan dianut para penduduk Mesir Selatan, Arab Saudi bagian barat, Suriah, Kurdistan, Indonesia, Malaysia, Brunei, Filipina, Pantai Coromandel, Ceylon, Malabar, Hadramaut, dan Bahrain. Di sini saya akan menjelaskan tentang periode-periode Imam Syafi'i. 2. Periode Imam Syafi'i. Periode fikih Imam Syafi'i. Di dalam buku karangan Dr. Muhammad Ibrahim Al-Fayyumi tahun 2009 yang berjudul Imam Syafi'i Pelopor Fikih dan Sastra, dijelaskan periode fikih Imam Syafi'i yang dibagi menjadi 3 sesuai dengan kota-kota tempat ia berkiprah dalam menentukan hukum Islam. Periode pertama, maka adalah periode pertama Imam Syafi'i yang berkiprah dalam bidang fikih. Setelah meninggalkan kota Baghdad, dia tinggal di Makkah selama 9 tahun. Di kota Makkah ini dia telah mencurahkan waktunya untuk terjun di dalam dunia ilmu pengetahuan. Di Makkah, Imam Syafi'i juga mendalami dalil-dalil Al-Quran dan menghimpun berbagai hadis. Upaya tersebut membuatnya tahu sejauh mana kedudukan hadis di sisi Al-Quran. Periode kedua, Imam Syafi'i datang ke kota Baghdad pada tahun 195 Hijriah. Dia tinggal di sana selama kurang lebih 3 tahun. Pada masa ini, Imam Syafi'i mulai mengeksplorasi berbagai pendapat ahli fikih yang semasanya dengannya. Pendapat dari para sahabat dan tabi'in. Di masa ini pula Imam Syafi'i mulai mengekspresikan pendapat-pendapatnya dengan berpijak pada usulnya. Kemudian Imam Syafi'i memilih pendapat yang lebih mendekati usulnya. Periode ketiga, Imam Syafi'i menghabiskan periode ketiga ini setelah dia pindah ke Mesir pada tahun 199 Hijriah. Di sana dia menetap selama 4 tahun hingga wafat. Di sanalah Imam Syafi'i mengalami kematangannya. Dia berkata, ilmu memiliki beberapa tingkatan. Pertama, Al-Quran dan As-Sunnah yang dianggap valid. Kedua, ijma. Ketiga, pendapat salah satu sahabat lain yang menentangnya. Keempat, sesuatu yang telah disepakati oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kelima adalah qiyas. Nah, itu tadi tentang penjelasan macam-macam periode Imam Syafi'i. Selanjutnya akan dilanjutkan sejarah penyebaran oleh rekan saya. Penyebaran dan sejarah Pemikiran mazhab ini diawali oleh Imam Syafi'i yang hidup pada zaman pertentangan antara aliran Ahlul Hadis atau cenderung berpegang pada teks hadis dan Ahlul Ra'yi atau cenderung berpegangan pada akal pikiran atau ijtihad. Imam Syafi'i memulai
belajar kepada Imam Malik sebagai tokoh Ahlul Hadis dan Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani sebagai tokoh Ahlul Ra'yi yang juga murid Imam Abu Hanifah. Beliau juga belajar dari banyak ulama-ulama Hijaz. Imam Syafi'i kemudian pergi ke Irak untuk mempelajari istinbat yang digunakan oleh para fuqaha di sana. Sejak saat itu, beliau mulai merumuskan aliran atau mazhabnya sendiri, yang dapat dikatakan berada di antara kedua mazhab tersebelumnya, mazhab Hanafi dan mazhab Maliki. Jika penyebaran mazhab-mazhab sebelumnya, baik Hanafi maupun Maliki, terjadi melalui bantuan pemerintah pada saat itu, dengan menjadikan mazhab tersebut sebagai mazhab resmi negara, maka berbeda dengan halnya persebaran mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i berkembang bukan berawal dari campur tangan pemerintah. Mazhab ini tersebar luas karena tangan dingin murid-murid Imam Syafi'i dan para pengikutnya. 5 fase perkembangan mazhab Syafi'i. Fase pertama persebaran mazhab ini dimulai pada tahun 178 Hijriah, yakni setelah Imam Malik wafat dan berlangsung hingga 16 tahun. Fase ini berlangsung hingga Imam Al-Syafi'i kembali lagi ke Baghdad untuk kedua kalinya pada tahun 195 Hijriah. Fase kedua munculnya mazhab lama atau Khadim. Fase ini dimulai ketika kedatangan Imam Al-Syafi'i ke Baghdad yang kedua kalinya tahun 195 Hijriah hingga Al-Syafi'i hijrah ke Mesir pada tahun 199 Hijriah. Pada fase inilah muncul fatwa-fatwa Imam Al-Syafi'i yang dikategorikan dan sering disebut sebagai Qaul Khadim. Fase ketiga dimulai pada tahun 199 Hijriah hingga wafatnya Imam Al-Syafi'i. Bahkan bisa dibilang fase ini Imam Al-Syafi'i telah sempurna atau sering disebut sebagai Qaul Jadid. Setelah fase ketiga selesai, fase selanjutnya dimulai dengan periwayatan mazhab Syafi'i oleh para murid-muridnya. Pada fase keempat ini, para murid Imam Al-Syafi'i cukup gencar dan masif dalam meriwayatkan masalah sesuai metode istinbat atau penggalian hukum ala Imam Al-Syafi'i. Fase ini dimulai pada abad ke-5 Hijriah dan berakhir pada abad ke-7 Hijriah. Pada fase inilah muncul ulama-ulama hebat murid Imam Al-Syafi'i yang menuliskan ulang mazhab dan pemikiran Imam Al-Syafi'i. Salah satunya adalah Imam Al-Muzani, menulis kitab Al-Mukhtasar, ringkasan kitab Al-Um. Yang terakhir adalah fase pengokohan dan penguatan rancangan bangunan mazhab. Fase ini dilalui dengan menarjih atau memiliki pendapat yang paling kuat dan menuliskan dalam kitab-kitab ringkas. Setelah dituliskan dalam kitab-kitab ringkas, kemudian muncul kitab-kitab penjelas atau syarh dari kitab ringkas tersebut. Negara Mesir menjadi sentra penyebaran mazhab Syafi'i yang cukup dominan, walaupun dalam sejarah mazhab Syafi'i pernah menjadi kecil pengaruhnya akibat diganti dengan mazhab fikih Ahli Bait, salah satu aliran di Syiah, ketika kaum Syaikh Rafidhah menguasai Mesir. Namun, hal itu tidak bertahan selamanya. Hingga pada akhirnya mazhab Syafi'i dan pengikutnya menuju ke Irak. Setelah pengikutnya dan mazhab Syafi'i lari ke Irak, kembali lagi menuju Mesir. Tidak hanya di Mesir, Ahmad Timur Basya juga mencatat bahwa mazhab Syafi'i juga dianut dan berkembang oleh beberapa negara, diantaranya Turki. Selain itu, mazhab Syafi'i juga merambah ke India Selatan, tepatnya di kota Malabar. Terbukti dengan adanya kitab fikih Syafi'iyah yang terkenal di kalangan pesantren yang digubah oleh Zainuddin Al-Malibari berjudul Fathul Mu'in Syarh Qurratul Ain, dan kemudian menyebar hingga seluruh dunia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang yang pertama, dasar-dasar pemikiran Imam Syafi'i terhadap penggunaan dalil. Yang kedua, cara-cara ijtihad Imam Syafi'i. Dasar-dasar pemikiran Imam Syafi'i tentang penggunaan dalil. Yang pertama ada dalil syara atau sumber hukum. Ini terdiri dari 4. Yang pertama ada adilah al-ahkam al-muttafaq alaiha atau dalil-dalil hukum yang disepakati. Yang kedua ada masyadiru al-ahkam al-muttafaq alaiha
atau sumber-sumber hukum yang disepakati. Yang ketiga ada adilah al-ahkam al-mukhtalaf alaiha atau dalil-dalil hukum yang diperselisihkan. Yang keempat ada masyadiru al-ahkam al-mukhtalaf alaiha atau sumber-sumber hukum yang diperselisihkan. Kemudian ada dalil atau sumber hukum yang disepakati oleh mayoritas atau jumhur ulama al-sunnah. Ada Al-Quran, sunnah, ijma, dan qiyas. Kemudian ada dalil atau sumber yang diperselisihkan oleh para ulama, yaitu ada buku yang berjudul Dasar-Dasar Pembinaan Fikih Islam tahun 1993 karangan Profesor Dr. Mukhtar Yahya dan Profesor Dr. Fatur Rahman. Kemudian ada dalil yang tidak wajib diamalkan menurut Al-Syafi'i, yaitu ada istihsan, maslahah mursalah, uruf, mazhab sahabi, dan syar'u man qablaha. Selanjutnya ada cara-cara ijtihad Imam Syafi'i. Dalam buku Ushul Fiqih Mazhab Asy-Syafi'i karya Tauqo Khairul Fazil, beliau menyimpulkan ijtihad adalah qiyas. Namun demikian, dia menolak tegas metode istihsan karena metode tersebut merupakan pemikiran bebas manusia atas dasar kepentingan perilaku individual. Kemudian ada syarat-syarat ijtihad yang dirumuskan Imam Syafi'i. Di antaranya adalah harus mengetahui bahasa Arab, mengetahui materi hukum Al-Quran, mengetahui bahasa yang bersifat umum dan khusus, serta mengetahui teori nasik dan mansuk. Kemudian, seorang ahli fikih harus bisa menggunakan sunnah dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dengan tegas dan jelas. Ketika tidak menemukan sunnah, maka harus mengetahui adanya kesepakatan yang mungkin menginformasikan kasus-kasus yang ada. Adapun metode ijtihad Imam Syafi'i, yaitu yang utama ada Al-Quran dan Sunnah, kemudian ada ijma, dan yang terakhir qiyas. Sekian dari saya, berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tentang faktor penyebaran mazhab Syafi'i. Dua aliran madhab Syafi'i yakni Qadim dan Jadid memiliki kontribusi dalam penyebaran madhab Syafi'i. Sebagai aliran yang pertama, Qadim tumbuh di Irak sementara Jadid tumbuh di Mesir. Namun kemudian aliran Jadid yang lebih masyhur ikut mempengaruhi kawasan Irak sehingga perlahan aliran Qadim mulai tersisih. Penyebaran madhab Syafi'i mulai dari Irak, Hijaz, Suriah, Persia hingga India. Penyebaran madhab Syafi'i yang begitu luas disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor pertama yaitu Imam Syafi'i banyak belajar di berbagai tempat, mulai dari Hijaz, Irak, dan Mesir. Selain itu, Imam Syafi'i juga banyak belajar dari imam-imam fikih seperti Abu Hanifah dan Imam Malik. Luasnya wawasan dan kawasan yang pernah didatangi Imam Syafi'i mendukung perkembangan madhab yang dibawanya. Faktor kedua ialah banyaknya murid Imam Syafi'i yang sudah memiliki pengikut dan kemudian menyebarkan madhabnya di tempat asalnya. 3 orang murid Imam Syafi'i yang berjasa dalam perkembangan madhab Syafi'i di Mesir adalah Al-Buwaiti, Al-Muzani, dan Robi Al-Jizi. Kemudian murid beliau yang berkontribusi dalam penyebaran di kawasan Suriah adalah Al-Qadli Abu Zu'rah. Lalu di kawasan sekitar Sungai Tigris dan Sungai Efrat dikembangkan oleh Al-Qafal. Intinya, madhab Syafi'i berkembang karena usaha-usaha yang dilakukan oleh murid-murid Imam Syafi'i dan pengikutnya. Tidak seperti madhab Hanafi dan madhab Maliki yang turut dibantu oleh kekuasaan khalifah. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan qaul qadim dan qaul jadid. Berikut adalah penjelasan qaul qadim dan qaul jadid. Di dalam buku Dr. J. Mubarak pada tahun 2000 yang berjudul Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam, Ahmad Amin menjelaskan bahwa ulama membagi pendapat Imam Syafi'i menjadi 2, yaitu qaul qadim dan qaul jadid. Qaul qadim adalah pendapat Imam Syafi'i yang dikemukakan dan ditulis di Irak, sedangkan qaul jadid adalah pendapat Imam Syafi'i yang dikemukakan dan ditulis di Mesir. Kemudian, Muhammad Sya'ban Ismail mengatakan bahwa pada tahun 195 Hijriah, Imam Syafi'i tinggal di Irak pada zaman pemerintahan Al-Amin.
Di Irak, ia belajar kepada ulama Irak dan banyak mengambil pendapat ulama Irak yang termasuk ahlu ra'i. Di antara ulama Irak yang banyak mengambil pendapat Imam Syafi'i dan berhasil dipengaruhinya adalah Ahmad bin Hambal, Al-Karabisi, Al-Ya'farani, dan Abu Thawr. Setelah tinggal di Irak, Imam Syafi'i melakukan perjalanan ke Mesir kemudian tinggal di sana. Di Mesir, ia bertemu dan berguru kepada ulama Mesir, yaitu Imam Malik. Imam Malik adalah penerus fikih ulama Madinah yang dikenal sebagai ahli hadis. Karena perjalanan intelektualnya itu, Imam Syafi'i mengubah beberapa pendapatnya yang kemudian disebut qaul jadid. Dengan demikian, qaul qadim adalah pendapat Imam Syafi'i yang bercorak ra'yu, sedangkan qaul jadid adalah pendapatnya yang bercorak hadis. Sebab terbentuknya qaul qadim dan qaul jadid adalah karena Imam Syafi'i mendengar dan menemukan hadis dan fikih yang diriwayatkan oleh ulama Mesir yang tergolong ahlu hadis. Para ahli berkesimpulan bahwa munculnya qaul jadid merupakan dampak dari perkembangan baru yang dialami oleh Imam Syafi'i dari penemuan hadis, pandangan, dan kondisi sosial baru yang tidak ia temui selama ia tinggal di Irak dan di Hijaz. Dan di antara pendapat qaul jadid ini dimuat di kitab Contoh dari qaul qadim yang diubah menjadi qaul jadid, dalam masalah tertib wudu, qaul qadim mengatakan orang yang wudunya tidak tertib karena lupa adalah sah. Sedangkan dalam qaul jadid mengatakan bahwa orang yang wudunya tidak tertib meskipun karena lupa adalah tidak sah. Kemudian contoh lainnya dalam masalah tayamum. Qaul qadim mengatakan bahwa seseorang diperbolehkan tayamum dengan pasir. Sedangkan dalam qaul jadid mengatakan bahwa seseorang tidak diperbolehkan tayamum dengan pasir. Nah, itu tadi penjelasan qaul qadim dan qaul jadid dari saya. Selanjutnya akan disampaikan karya-karya Imam Syafi'i oleh teman saya. Saya akan menjelaskan sedikit tentang hasil karya oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i merupakan salah satu dari 4 imam mazhab yang paling banyak menulis kitab. Kitab-kitab yang beliau tulis kemudian banyak menjadi pegangan bagi penganut mazhab Syafi'i. Saat Imam Syafi'i masih tinggal di Irak, beliau menulis kitab yang berjudul Al-Hujjah. Kitab Al-Hujjah tersebut kemudian diteruskan oleh 4 murid beliau, yakni Ahmad atau Imam Hambali, Abu Thawr, Az-Zafarani, dan Al-Karabisi. Kemudian setelah Imam Syafi'i pindah ke Mesir, beliau mendiktekan beberapa kitabnya ke murid-muridnya. Salah satu kitab yang beliau diktekan kepada muridnya ialah kitab Ar-Risalah atau Risalah Usul yang kemudian dijadikan mukadimah kitab beliau yang lain, yaitu Al-Um. Berikut ini contoh kitab-kitab oleh Imam Syafi'i. Terdapat kitab Al-Hujjah, Ar-Risalah, dan juga ada kitab Al-Um. Nah, itu tadi penjelasan mengenai mazhab Syafi'i dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.